Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik, di sini perkenalkan saya Aidah Murdika. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan kedua dari Kabupaten Lebak. Izinkan saya di sini untuk memaparkan sedikit tentang koneksi antar materi dari modul 2.1. Nah, di modul 2.1 ini saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha dari guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran yang akan dibangunnya untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa yang ia punya di dalam kelasnya tentu saja. Setelah itu, landasan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kebutuhan sang murid. Ingat, berlandaskan kebutuhan murid. Kebutuhan murid itu sangat beragam, karena murid-murid kita pun di kelas dari berbagai macam karakter. Nah, untuk mengetahui kebutuhan murid, kita dapat mengidentifikasinya dari beberapa aspek berikut, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid itu sendiri. Dan yang ketiga adalah profil belajar si murid. Itu. Nah, selanjutnya, strategi apa yang dapat kita lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya, strategi yang dapat kita lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama dengan diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu adalah apa yang akan kita ajarkan atau bahan ajar apa yang kita akan siapkan untuk proses pembelajaran kita nanti. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, itu harus ada diferensiasi konten, yaitu bahan apa atau apa yang akan kita ajarkan nanti. Dimulai dari yang pertama itu. Yang kedua adalah diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi produk? Diferensiasi produk yaitu bagaimana murid akan memaknai informasi yang dipelajari. Jadi bagaimana si murid itu akan menerapkan atau memahami setiap informasi yang ia dapatkan dari pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga yaitu dengan diferensiasi proses, yaitu berisi tentang tagihan apa atau produk apa atau hasil apa yang diharapkan oleh guru dari murid-muridnya. Nah, yang terakhir, selain strategi-strategi yang tiga itu, menurut saya penting juga kita lakukan atau kita penting juga dalam pembelajaran terciptanya lingkungan belajar, yaitu community learning adalah kumpulan pembelajar atau murid yang mau belajar. Nah, lingkungan belajar ini mempunyai aspek-aspek yang dimana aspek tersebut telah kita pelajari di modul 2.1 ini. Silahkan Bapak Ibu, jika sudah lupa, silahkan dibuka-buka kembali. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu dengan cara merancang pembelajaran itu sendiri, dengan cara merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti apa? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu mempunyai rencana pembelajaran dari proses berdiferensiasi ini. Nah, salah satu RPP yang disusun sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Nah, ini yaitu mempunyai tujuan belajar, jelas media atau bahan apa yang akan digunakan, yaitu memuat juga langkah-langkah pembelajarannya, di mana langkah-langkah pembelajaran ini terdiri dari yang pertama kegiatan pendahuluan, di mana di sini dimulai dari salam pembuka, berdoa, memeriksa kehadiran, dan
eh, pengaitan materi yang terdahulu dengan apa yang mau dia pelajari. Selanjutnya menyampaikan motivasi agar anak-anak tetap semangat dan termotivasi untuk memulai pembelajarannya. Terus ada langkah kegiatan inti, yaitu ada kegiatan literasi, critical thinking, kolaborasi, komunikasi, dan creativity. Ini semua terangkum dalam RPP yang sudah dibuat dari kelompok SMA, dari kelompok CGP Angkatan Kedua Kabupaten Lebak SMA. Nah, selanjutnya ada kegiatan penutup, di mana kegiatan ini berisi membuat rangkuman atau kesimpulan atau poin-poin yang dirasa penting bagi siswa. Yang kedua, memberikan refleksi. Yang ketiga, melaporkan hasil demonstrasi kontekstual. Dan kesimpulan dari materi yang melakukan elaborasi pemahaman melalui Zoom meeting. Nah, tidak lupa pula, selain langkah-langkah tersebut, di akhir pembelajaran akan dilakukan penilaian hasil pembelajaran. Bukan di akhir aja, tetapi di selama proses pembelajarannya. Yaitu ada tes pengetahuan, ada tes keterampilan, dan juga ada tes sikap. Gitu. Penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, dan penilaian sikap. Nah, setelah RPP yang kita rancang, nah, berikut adalah video praktek pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan RPP. Di sini saya pernah mencoba untuk menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pada mata pelajaran matematika. Nah, pembelajaran ini juga ditunjang dengan modul pembelajaran yang dirancang berbasis strategi heuristik V, tetapi dirancang menggunakan RPP dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk menonton video praktek pembelajarannya, silakan Bapak Ibu bisa melihatnya di link berikut ya. Nah, selanjutnya, menurut saya, kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul-modul yang sudah dipelajari kemarin dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, itu adalah tahapan penyamaan persepsi dan tujuan awal, yaitu dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dengan pemaparan nilai guru penggerak, dan peran dari guru penggerak itu sendiri. Nah, yang kedua adalah kategori memulai langkah awal, yaitu membuat visi guru penggerak, membuat kesepakatan kelas, dan melakukan pembiasaan baik bersama. Nah, dengan kategori yang ketiga atau yang sekarang sudah dijalani, yaitu pengenalan strategi atau pengenalan cara kita untuk dapat mencapai tujuan, yaitu menciptakan pelajar Pancasila atau melakukan pembelajaran Merdeka Belajar, yaitu dengan pengenalan strategi, yaitu metode inquiry apresiatif kemarin, dan yang sekarang dipelajari yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.